sekarang Persib Bandung juga lagi dikaitkan sama yang lagi kenceng banget nih dalam beberapa hari terakhir, dikaitin sama pemainnya Willem Cue. Itu banget jam terbang untuk main supaya feeling bolanya nggak hilang, gaya mainnya nggak hilang, ya itu pentingnya di situ. Dan ujung-ujungnya juga bisa dipakai buat timnas Indonesia. Balik lagi kalau misalnya memang tadi kata Feby jadi cadangan nggak kepake ya silakan aja pindah ke Persib. Toh Persib juga butuh pemain yang kayak Nathan kan. Pelatih lah pasti seneng lah punya. Dan lawan Oman dan Mozambik kalau nggak salah Nathan juga jadi starter kan, dan bikin Donitri jadi Lebih bagus. Donitri juga dipindah-pindah kan. Donitri sempat main jadi Igor Tolik lebih enak aja, apalagi dengan materi pemain yang wah nih. Teknik individu bagus semua. Belum jadi full lagi. Persib Bandung belum berhenti berbelanja di bursa transfer musim panas 2026. Saat ini Bang Bandung dikaitkan dengan salah satu pemain timnas Indonesia yang menjadi pemain andalan di bawah asuhan John Edman. Kira-kira siapa pemain yang dimaksud? Nah, hari ini di podcast Kickoff, gue Ramdhani Bur akan membahasnya lebih lanjut bersama dua jurnalis Okezone. Ada Bang Wikanto Arangbudoyo dan juga Bang Feby Novalius. Gimana kabarnya Bang Abang? Sehat. Alhamdulillah. Ini kita setelah di episode kemarin bahas timnas Indonesia, sekarang kita bahas Persib Bandung ya. Kita tahu Persib Bandung kan sebenarnya sudah datengin 7 pemain. Di episode kemarin atau di minggu lalu, gue sempat lupa tuh 7 pemain siapa aja. Kita udah nyebut 6, ternyata satu lagi Peralta ya. Padahal kita bahas Peralta mulu, tapi kenapa kelupaan gitu kan. Kan kita Persib Bandung udah datengin Peralta ya kan. Gabriel Mutombo, terus juga Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, Gakuto Notsuda, Balsa Sekulit, sama Luka Menalo nih 7 pemain kan. Nah, setelah dari 7 pemain ini juga Persib Bandung belum berhenti karena dengan target tampil gemilang di 4 kompetisi, tentunya Persib Bandung membutuhkan skuad yang padat atau skuad yang dalam lah gitu. Kemarin kalau kata Kang Tobias nih, Ketua Umum Viking Persib Club, bilang harus bukan dalam lagi tapi harus dibor sampai sumber artesis gitu. Karena butuh skuad yang dalam kan. Nah, benar. Sekarang Persib Bandung juga lagi dikaitkan sama yang lagi kenceng banget nih dalam beberapa hari terakhir, dikaitin sama pemainnya Willem Cue nih, Nathan Chuahon. Sebelumnya kan padahal Persib dikaitin sama Joke Lopesi, Sen Patinama kan, walaupun sampai sekarang juga belum ada peresmiannya, tapi tiba-tiba Persib malah dikaitin sama Nathan, pemain yang kita tahu dalam 2 musim terakhir atau musim lalu lah tampil bagus di Willem Cue, bawa Willem Cue promosi ke divisi kan. Terus juga dia melakukan perbaikan karir lah setelah sempat jadi cadangan abadi di Swansea City. Di Erenven juga nggak kepake, tapi akhirnya dia bangkit bersama Willem Cue dan saat ini dikaitin sama Persib Bandung. Kita tahu Nathan kan secara usia masih muda ya, masih 25 atau 26 tahun. Dan dia kalau memang kita lihat dari profilnya ini sebenarnya cocok sama Persib Bandung yang butuh fullback kiri. Nah, tapi lu melihat rumor ini seperti apa? Kalau misalnya memang Nathan pindah ke Persib, setuju nggak lu? ya kalau gue setuju karena ini sih emang Persib Bandung butuh pemain lokal ya, entah itu diaspora atau lokal ya. Kalau emang Nathan yang mau dan emang posisi paling pas emang posisi kiri dan kalau kata gue harus kaki kiri sih Bur, karena ya belum ada kaki kiri murni yang ada di Persib kecuali Berginho kan di situ. Apalagi kemarin Berginho juga cedera, ya? Kayaknya cedera nih, dan Nathan juga posisinya bisa beberapa posisi kan, entah dia bisa di bek kiri, bisa gelandang bertahan juga kan dia, itu ya opsi yang sangat bagus. Cuman ya ini lagi-lagi nih masih rumor, jadi jangan terlalu dibesar-besarkan dulu. Ya kalau emang bener ya ya enggak, kenapa enggak, karena Persib juga kan bakalan main di banyak kompetisi dan butuh banyak pemain bagus kan di situ, karena target mereka juga yang nggak cuma sekedar ikut kompetisi doang, target mereka juga kan ya juara, ada yang pengen melaju lebih jauh dari kompetisi fase grup Asia gitu. Kalau menurut gue sih posisi tapi balik lagi ya, Nathannya juga di klubnya kalau emang lu cadangan ya mendingan lu main di sini aja udah, kalau kata cadangan gua. Sih di inti karena maksudnya. Karena sebelumnya di dia inti kan. Iya, ya. makanya kalau emang lu di sono cadangan ya mendingan lu main di sini aja, karena di sini juga kompetisinya banyak dan pemain pasti kan butuh banget jam terbang untuk main supaya feeling bolanya nggak hilang, gaya mainnya nggak hilang, ya itu pentingnya di situ. Dan ujung-ujungnya juga bisa dipakai buat timnas Indonesia ya. Dan lawan Oman dan Mozambik kalau nggak salah Nathan juga jadi starter kan, dan bikin Donitri jadi
Lebih apa? bagus. Donitri juga Dipindah-pindah kan. Donitri sempat main jadi wingback Jadi kanan, wingback ya kan, kanan, karena iya, Nathannya bagus lah. Bagus, bener, Dan dia juga bikin assist kan lewat golnya Justin Hapner, Justin Hapner. lewat free kick ya, free kick dan disundul oleh Justin Hapner kan. Itu nunjukin kalau Nathan memang ya Makin mungkin bagus. iya makin bagus dan pilihan terbaik di posisi wingback kiri timnas Indonesia. Gimana Pak soal Nathan Chuan? Ya balik lagi kalau misalnya memang tadi kata Feby jadi cadangan nggak kepake ya silakan aja pindah ke Persib. Toh Persib juga butuh pemain yang kayak Nathan kan. Pelatih lah pasti seneng lah punya pemain yang bisa ditempatkan nggak cuma jadi posisi satu doang. Nathan bisa jadi back tengah, bisa jadi back tengah sebelah kiri, bisa jadi wing back kiri, bisa jadi gelandang bertahan. Tentu itu akan memberikan keleluasan taktikal buat Igor Tolic ya. Dan juga ya memang Persib saat ini nggak punya back kiri murni kalau nggak salah ya. Eliano Renders kan bukan back kiri murni. Bukan. Iwan Ali Tanama juga bukan back kiri murni. Jadi kalau misalnya Nathan masuk di situ ya dia akan mengisi kebutuhan yang sangat dibutuhkan Persib. Tapi ya kalau misalnya jadi kebetulan tadi disebut Justin Hapner. Justin Hapner kan kemarin nggak dikasih ini ya sama Fortuna Sittard ya. Jadi ada klub Indonesia namanya Persija. Dia ngebit ke Fortuna Sittard. Fortuna Sittard nolak gitu. Nah, kalau mana Persib ada di situ juga. Jadi, apakah William Choi ini mau melepas dia dengan apapun lah skemanya? Kalau Persib mau nebus dengan transfer, apakah William Choi-nya mau menerima atau enggak? Minjemin, apakah mau William Choi juga minjem gitu? Kalau putus kontrak kayaknya nggak mungkin karena William Choi tentu rugi kehilangan pemain kayak Nathan gratis gitu. Ya untung di Persib tapi rugi di William Choi buat apa gitu. Jadi menurut gua ya hambatannya mungkin akan ada di pihak klub kalau misalnya Persib benar-benar serius mendatangkan Nathan. Bisa aja dipagari dengan harga yang lumayan tinggi, fantastis, kenapa enggak kan gitu. Iya. Jadi ya kita tinggal tunggu nanti apakah Nathan benar datang ke Persib Bandung atau enggak. Karena memang rumornya Persib akan datengin yang minimal satu pemain diaspora lagi ya. Setelah Sandy Walsh dan Ragnar Lorotmangun ya mungkin Persib Bandung butuh pemain lokal rasa asing lah bisa dibilang ya bahasanya seperti itu ya. Dan juga selain jika memang Nathan benar datang ke Persib otomatis kan ada semakin banyak pemain timnas Indonesia ya. Kalau di AFF sekarang ada 7 pemain kan. Itu belum termasuk Teja, Dion Marks, Kakak, terus juga ada Malis ya kan. Kalau ditambah dengan 4 pemain itu berarti ada 11 tuh. Dengan jika Nathan masuk berarti 12 kan dan bukan gak mungkin kalau ada pemain tambahan lagi ada semakin banyak lah pemain berlabel tim nasional Indonesia di skuad Persib Bandung. Nah tapi di saat bersama juga Persib Bandung kan tentunya butuh pemain yang bisa lama stay di klub juga kan karena dengan lu berpergian ke tim nasional ujung-ujungnya lu nggak latihan bersama timnas dan terbukti kan sekarang di masa pramusim ya kayak Sandy Walsh, Ragnar mereka nggak latihan sama Persib kan dan itu kan memperlambat proses adaptasi mereka bersama Persib Bandung jelang musim baru karena ketika mereka join nanti di akhir Agustus Persib beberapa hari kemudian udah main di playoff ACL 2 terus beberapa hari berselang juga Super League resmi bergulir. Nah melihat fakta ini lu melihat sebenarnya Persib Bandung butuh nggak sih pemain timnas Indonesia lagi atau ya udah cukup lah segini aja gitu? Ya kalau sekarang misalnya Nathan masuk ya Nathan kan otomatis dia label timnas tapi dia nggak bisa ikut main di AFF kan ya langsung join nggak masalah juga jadi bisa ikut persiapan Persib Bandung juga dan kalau menurut gue ya Igor Tolic juga harusnya bisa terima kasih juga sih sama timnas jadi mereka yang tadinya liburan mereka udah dipanggilin buat ikut TSC timnas kan ya udah mulai latihan lagi ya cuman ya nanti tinggal diatur aja supaya chemistry pemain Persib Bandung dan pemain timnas yang sekarang lagi main AFF bisa lebih kompak aja nantinya jadi terbentuknya chemistry ya di timnas ya di Persib lu tinggal poles sedikit gitu ya karena kan bakalan jangka panjang juga kan dan kompetisinya juga bakalan banyak juga kan nanti di Persib Bandung jadi ya Igor Tolic ya harusnya senang juga nih pemain-pemain dia di timnas ya kan dilatih, udah jaga kebugarannya juga bisa lebih cepet dan tinggal masuk nanti di TC-nya Persib Bandung, udah tinggal atur chemistry, tinggal ngatur strategi segala macam. Tapi yang sangat disayangkan nih rekrutan Persib Bandung atau rekrutan pemain timnas Indonesia diambil Persib, gue melihatnya kayak pemain yang dalam tanda kutip kaki kaca ya, kayak Sandy Walsh. Sering cedera, walaupun di Buriram musim lalu bisa mencatatkan 30-an match ya. Itu mungkin jadi salah satu yang terbanyak. Tapi kan sebelumnya Sandy Walsh juga sering cedera kan. Ragnar kita tahu juga hampir sepanjang musim sempat cedera karena kena virus di kakinya. Tapi harapannya sih di musim baru yang nama-nama ini bisa bisa menampilkan performa yang lebih baik lagi dan ujung-ujungnya terhindar dari cedera ya. Gimana soal Persib
dan timnas Indonesia nih? Persib memang dikenal sering ngambil pemain timnas Indonesia ya, nggak cuma musim ini, tapi musim-musim sebelumnya juga. Biasanya malah pemain yang bersinar di timnas itu akan direkrut Persib, bukan sebaliknya. Pemain yang bersinar di Persib itu masuk timnas Indonesia itu agak belum tentu. Tapi Persib itu sering mengambil pemain dari yang bersinar di timnas Indonesia. Kalau melihat kebutuhannya kan bek kiri, ya bek kiri timnas Indonesia kan sekarang ada Doni Titri, ada Sen Patinama, terus ada Nathan Chong tadi yang udah kita bahas. Dan ada satu nama lagi sebetulnya, ya sekarang lagi ada di squad Piala AFF, Tim Gapens. Tapi kan Tim Gapens ini adalah pemain Bali United baru datangin kan. Tapi yang nggak menutup kemungkinan juga Bali United dan Persib kan juga punya hubungan yang lumayan baik ya. Jadi bisa aja, gue pinjem dong, ntar gue kasih siapa lah, gue pinjemin ke Bali United siapa gitu kan. Ramon ya bisa aja, ya Ramon Tange kalau Pal. Ya boleh. Daya tariknya Bali kan lumayan ya. Mainnya di Pulau Dewata ya kan, bisa kerja sambil liburan gitu. Tapi ya kalau mau ada pemain timnas Indonesia lagi, saran gue tadinya lagi Tim Gapens, tapi Tim Gapens sudah ke Bali United ya. Kalau misalnya paling cepat kayak Tim Gapens pindah Januari ya. Paling cepat Januari. Kalau masalah seorang pemain nggak boleh pindah dalam satu masa transfer kan? Nggak bisa dalam masa transfer. Jadi ya gugur tuh satu Tim Gapens. Tapi ya kalau misalnya mau Persib ya ntar aja Januari datanginnya. Karena kan melihat si setengah musim pertama dulu ya, kayak apa nih? Eliano Renders dan siapa namanya Iwan Alitanama saat ini ya. Kalau misalnya dua-duanya ternyata satu harus lebih panjang, satu performanya angin-anginan, ya mau nggak mau kan Persib belanja lagi di nanti di bulan Januari gitu. Dan dari September ke Januari kan pendek ya, Oktober, November, Desember, Januari ada Piala Asia nih, panjang liburnya kan. Nanti September ke Oktober ada FIFA Asian Cup. Jadi banyaklah waktu yang hilang bersama Persib ya, bersama klub gitu. Jadi menurut gua ya untuk saat ini mungkin dua nama ini cukup lah. Kalau misalnya nanti Persib lolos ke babak selanjutnya ya ambil aja tuh Tim Gapens dari Bali United. Ya tahu ya Sen Patinama itu kan. Ya Sen Patinama bisa. Sempat ada rumor kan dengan kemunculan Sen Patinama di storiesnya Beckham, terus juga di storiesnya Mark Locke ya kan. Dan bukan nggak mungkin Sen Patinama bisa jadi opsi kalau misalnya memang Nathan nggak bisa didatengin karena masalah harga ya. Nah kita tahu juga Persib Bandung di bawah Igor Tolic ya mendapatkan hasil positif lah di 3 laga awal Piala Presiden. Nah, lo melihat ada perbedaan gaya permainan nggak sih antara Igor Tolic dengan pelatih sebelumnya Bojan Hodak yang kita kenal menerapkan gaya defense counter, pragmatis dan ya nggak masalah main jelek yang penting hasil gitu kan. Ada perbedaan nggak? Beda banget sih kalau menurut gue, beda banget sih di eranya Coach Bojan dan Igor Tolic. Ya di Igor Tolic lebih enak aja, apalagi dengan materi pemain yang wah nih. Iya, benar. Teknik individu bagus semua, belum full lagi terus enak aja 1-2 terus one touch antar pemainnya, terus Kakang tiba-tiba bisa crossing lah di situ, terus ya selain itu ya Igor Tolic ngasih banyak kepercayaan buat para pemain-pemain muda itu kan. Ya ini jadi ya semoga aja di era Bojan juga dikasih kesempatan juga sebenarnya. Cuman ya pada akhirnya mereka dipinjemin lah gitu, dipinjemin ke Liga 2 lah. Ya semoga di kesempatan Igor Tolic ini pemain muda yang sekarang lagi dipantau dan jam mainnya tuh lumayan panjang juga, nggak cuma main sekedar babak kedua 10 menit. Ini mah ada yang main dari starter, ada yang pertengahan babak kedua udah mulai masuk. Jadi jam mainnya lumayan banyak nih anak-anak muda. Semoga ya jadi pertimbangan Igor Tolic juga, karena kan mereka kan bakalan main di 4 kompetisi. Jadi si anak-anak muda ini ya semoga aja dimasukin di squad-squad itu. Gimana? Igor Tolic. Contohnya Igor Tolic dari 3 pertandingan di Piala Presiden sudah terlihat jauh lebih menyerang lah ketimbang Bojan Hodak. Dan bahkan Persib bisa clean sheet di 3 pertandingan kan. 0 gol, tapi lagi-lagi masalahnya ada di lini depan nih. Golnya cuma 1, irit banget. 3 gitu. 1 gitu, irit banget. Ya kalau dilihat dari skor akhir mungkin akan banyak yang berpikir ini sama aja nih Igor Tolic sama Bojan Hodak sama-sama efektif doang. Buat yang nggak nonton ya. Buat yang nggak nonton ya, tapi kalau yang nonton beda. Permainannya Persib beda banget. Mereka lebih banyak main kaki ke kaki, tidak hanya mengandalkan umpan direct langsung ke depan. Tapi juga kadang beberapa kali build up serangan, lebih banyak pegang bola ketimbang eranya Bojan. Jadi menurut gua kalau dari sisi permainan ada perubahan yang lebih positif gitu ketimbang Bojan. Nanti kita lihat aja sih, tapi kan ini kemarin Piala Presiden ya. Maksudnya turnamen pramusim tentu akan beda dengan kompetisi sesungguhnya gitu. Jadi kita lihat aja nanti seperti apa, apakah Igor Tolic ini punya skema lain ketika menghadapi musim kompetisi yang padat, karena
untuk main nyerang terus-terusan tuh secara konstan tuh agak berat ya kalau skuadnya nggak dalam gitu. Ya. Dan udah kelihatan kan di timnas Indonesia tuh Johnny Hartman Iya ya. ketika menerapkan gaya menyerang juga ujung-ujungnya Keteteran. kebantai juga kan lawan Vietnam karena kondisi fisik pemain juga dituntut kan bermain Iya, lebih benar. cepat dengan pola permainan menyerang seperti itu ya. Nah ini bicara minim gol Persib Bandung tapi kan ada satu nama yang mencuat ya, Balsa Sekulic nih. Rekrutan baru dari Montenegro yang kita tahu mencetak gol luar biasa lawan Tampines Rovers dan nendang dari kotak penalti dan bahkan kalau kita lihat dari cuplikan-cuplikan di media sosial tuh bolanya kayak nggak kesorot gitu, nggak kedapet dari kamera lah. Walaupun tapi kalau kita nonton dari TV sih kesorot. Iya. Dan kayak mirip-mirip kayak gol Leandro Paredes lah ketika Indonesia lawan Argentina tuh kan golnya juga hampir nggak kesorot sama kamera kan. Dan melihat start bagus dari Balsa Sekulic, lu melihat apakah Balsa bisa jadi the next David da Silva nih di Persib Bandung, striker yang bisa menggaransi minimal 20 gol bagi Maung Bandung. Iya. Bisa aja sih Bur, karena dari awal gue lihat Balsa kan gue udah sempet bilang juga nih pemain bagus nih, pemain yang emang kualitasnya ada, terus badan besar, terus kuat pegang bola dan megang bolanya bisa dribbling juga, jadi ini ngeri sih, striker yang ngeri, apalagi ya dapat umpan-umpan Nanti bagus. belum lagi dari Tom Haye kan. Nah itu bisa lebih bahaya lagi sih Balsa dan gue yakin nih bisa, kalau lu tanya nih bisa jadi next David da Silva ya bisa, kemungkinan besar sangat bisa. Kalau dari pertandingan yang dilihat ya 3 pertandingan di Piala Presiden ini di luar pertandingan semifinal ya, karena kita tag-nya hari sebelum semifinal ya. Kalau dari 3 pertandingan awal gue belum melihat komplitnya si Balsa Sekulic karena David da Silva kan kita tahu dia tajam nih, sundulan tajam, kaki kiri kaki kanan tajam, terus dia juga bisa dribbling bola, pintar cari posisi. Sementara Balsa mungkin tadi Feby bilang pegang bolanya bagus, bisa dribbling juga. Gue belum ngeliat dia dribbling ya, jadi gue nggak tahu. Tapi feeling gue kalau untuk jadi the next David da Silva ada peluang untuk itu karena dari 2 golnya aja, yang gol pertama kalau nggak salah dari kotak penalti kan, nyari posisi. Rebound itu juga. Rebound. Nah itu kan rebound harus butuh punya posisi yang pas kan. Penalti. Sementara yang kedua itu adalah tendangan jarak jauh. Itu berarti dia punya punya akurasi shoot dan juga kekuatan yang pas gitu untuk nyetak gol. Jadi dari 2 itu sih skill setnya lengkap ya. Tinggal bagaimana nanti kita lihat apakah dia bisa ketika harus kerja sendirian untuk nyetak gol atau enggak gitu. Itu yang belum gue lihat. Iya. Dan ya tentunya Boboto juga berharap Balsa nih bisa jadi mesin gol Persib Bandung nih. Karena walaupun secara sistem Persib Bandung bagus, tapi tentunya Persib Bandung butuh striker yang klinis untuk menyelesaikan gol demi gol kan. Nah selain Balsa juga kita tahu Persib Bandung kayaknya nih manajemen Persib masih nimbang-nimbang untuk datengin banyak pemain baru lah ya. Selain di posisi fullback kiri, mungkin Persib Bandung bisa aja datengin pemain baru di posisi kiper, ataukah nanti jadi pesaing Balsa, atau tambahan pemain lagi di posisi gelandang, dan khususnya mungkin di posisi Bergwinho yang sedang cedera dan berpotensi absen minimal 1 bulan. Dan bukan gak mungkin kan kalau minimal 1 bulan, Bergwinho bisa cedera 2 bulan atau bahkan 3 bulan, walaupun kita berharap cedera yang dialami nggak parah ya. Nah, melihat skuad Persib Bandung saat ini, kira-kira manajemen akan mendatangkan pemain tambahan di posisi apa nih? Jelang penutupan bursa transfer yang kalau Indonesia kan kalau nggak salah itu di akhir September ya. Beda sama di Eropa yang akan tutup di akhir Agustus, tapi kalau untuk Super League sih dia tutup akhir September. Sebelum FIFA Asian Cup itu kita tahu. Jadi pas lagi jalan dia baru tutup ya. Tutup. Kan kita tahu juga musim lalu ketika Persib kalah lawan Persija, beberapa hari kemudian langsung datang Tom Haye, Eliano Barba kan. Jadi transfer kejutan lah. Mungkin kalau nggak ada 3 nama ini nggak ada jaminan Persib bisa hat-trick juara Super League musim lalu kan. Gimana melihat kebutuhan Persib di sisa bursa transfer nih? Kalau menurut gua sih kalau lihat komposisi pemain yang ada harusnya sih nambah kiper sih Bur. Entah itu lokal, entah itu asing, yang penting kualitasnya minimal harus setara dengan Teja Pakualam sih di situ. Supaya Tejanya nggak kerja sendirian, apalagi kompetisinya banyak kan. Dan kalau emang mau nambah lagi itu yang bek kiri tadi sih. Ya kalau emang dia nggak bisa datengin pemain asing bek kiri karena full kuotanya misalnya ya cari pemain lokal ya, entah itu diaspora atau pemain bek kiri yang udah ada sekarang di Indonesia ya. Ya Sen Patinama kalau misalnya emang mau ya nggak masalah juga. Ya Sen Patinama kalau main di Persib ditawarin ini kompetisinya banyak nih, lu bisa main demen pasti kayak gitu. Tampil pasti lebih banyak ketimbang di Persija kan, cuma main di 2 kompetisi
dan pesaingnya Donitri gitu kan. Iya, dan kalau menurut gue itu sih pokoknya posisi kiper dan bek kiri sih yang dibutuhin. Terus soal Berginho juga nih, kalau menurut gue sih ini teman-teman yang lagi main Piala Presiden ini cuman pramusim, nggak perlu show off banget lah lu. Kalau emang pemain berkualitas, dengan teknik lu juga udah kelihatan kok, nggak perlu gitu. Iya, nggak udah pasti lu udah kelihatan jago, nggak perlu yang berlebihan. Jangan sampai lu sebelum turnamen resminya udah cedera. Nah, kayak Berginho kan sayang banget kan, terlalu explore banget dia kemarin, salah jatuh kakinya ya jadi cedera. Jadi buat yang lain juga nih masih kan pertandingan masih ada semifinal dan final dua match lagi minimal. Entah itu pemain lokal atau pemain asing harus jaga kondisinya yang baik lah gitu. Jangan sampai cedera gara-gara Piala Presiden nih. Iya benar. Gimana Pak? Persib Bandung butuh pemain di posisi apa lagi nih? Kiper jelas, karena Teja kalau nggak punya pesaing yang ada dia besar kepala dan dan dia kayak mainnya di salah satu match mainnya agak asal-asalan aja gitu, takutnya begitu kan. Dan juga dia jadi nggak terasa di sesi latihan karena lawannya Fitra Maulana dan juga kiper muda kan. Back oke lah, nggak ada ini. Gelandang bertahan itu butuh banget karena sampai hari ini Persib nggak punya gelandang bertahan murni kan. Iya, belum punya gelandang yang tipenya breaker. Karena Gakuto Notsuda bukan gelandang bertahan ya. Bukan gelandang bertahan, dia lebih deep lying playmaker kayaknya. Jadi Persib butuh pemain yang bisa punya atribut bertahan lebih lah ya. Kalau bisa ngasih bagi bola tuh udah nilai positif lah, tapi seenggaknya Persib butuh gelandang bertahan satu. Untuk striker kayak menurut gue cukup ya. Tinggal di rambutan kayak dikeplak-keplakin atau diapain lah. Dijampe-jampe kayak apa gitu biar lebih klinis lagi gitu. Jadi kalau lihat squadnya itu gelandang bertahan sama kiper di luar termasuk bek kiri tadi gitu. Kiper gelandang bertahan juga ya dibutuhkan Persib Bandung, dibutuhkan sama fullback kiri juga dibutuhkan penambahan di posisi itu supaya Persib Bandung bisa bersaing di 4 kompetisi ya. Ini setelah di Piala Presiden Persib Bandung laga terdekatnya akan menghadapi Manila Tiger ya. Di playoff ACL 2 nih ajang ini sangat krusial. Karena kalau Persib kalah, udah nih dia bakal absen di ACL 2 kan. Alias nggak bakal main di ACL 2, ajang yang bikin banyak boboto bangga musim lalu dan juga bikin Okezone juga penontonnya banyak ketika kelar match Persib Bandung terus kita bikin podcast locker room tuh tinggi. Tiap kali Persib habis main di ACL 2 ada menang gitu. Jadi kalau misalnya Persib Bandung kalah lawan Manila Tiger otomatis kan Challenge League ya. Main di Challenge League dan itu ya tentunya sebuah kerugian bagi Persib Bandung ya. Hadiahnya juga pasti kan nggak setinggi ACL 2 ya kan. Exposure-nya juga lebih kecil. Benar, lebih kecil banget. Nah, melihat kans Persib Bandung seperti apa nih? Karena kita tahu juga Manila Tiger juga bukan tim sembarangan. Manila Tiger kan statusnya sebagai juara ya, juara Liga Filipina dan ada banyak pemain timnas Filipina juga yang main di sana dan bahkan kabarnya banyak pemain timnas Filipina yang nggak dilepas ke skuad yang sekarang ya? Sekarang karena difokuskan untuk persiapan jelang lawan Persib Bandung. Gimana kas Persib Bandung nanti? Ya yang jelas ya jangan kalah lah Persibnya. Masa Igor Tolic mau ngelepas gitu aja, ya harus ngasih yang terbaik sih Bur. Ketika kualifikasi itu kan ya? Bilangnya playoff besok ya supaya ya bisa sama-sama lagi kita saksikan ada tim klub Indonesia yang main di ACL 2 gitu. Dan menurut gue sih kualitasnya tetap sih Persib Bandung ya lebih diunggulkan dibanding Manila. Dan ya walaupun Manila juga banyak pemain timnasnya, tapi ya pemain kita juga nggak kalah kalah bagus. Apalagi kalau nanti udah full tim kan tanggal 31 ada Tomai, ada Ragnar. Bener. Dan semoga aja ya ketika pemain-pemain Persib yang ada di timnas sekarang digabung dengan pemain Persib yang udah ada ya chemistry-nya bisa lebih cepet. Pas lawan Manila udah lebih gacor lagi klop lagi. Dan musim lalu kan menang 2-1 kan. 2-1 tuh ketat banget dan bukan gak mungkin di musim ini skor yang lebih telak didapatkan Persib Bandung ya. Gimana Kansnya Persib Bandung? Persib kalau ketemu tim Asia Tenggara kecuali Vietnam kan belum ya. Kecuali Thailand kayaknya sih bakalan menang ya. Udah easy win lah kalau menurut gua. Jadi lawan Manila Tiger Persib bisa menang lah. Peluangnya bagus banget untuk menang. Mainnya kandang sih. Kayak kandang. Apalagi main kandang. Kalau main kandang udahlah Gebela magisnya ngeri. Ya kan. Jadi menurut gua
ya Persib lolos lah ke playoff ACL 2. Jadi kita akan melihat lagi ada satu wakil Indonesia di ACL 2. Bener. Dan juga pengkalian ACL 2 juga lebih besar ketimbang AFC Challenge League. ACL 2 tuh kalau nggak salah pengkaliannya 1.500. Jadi kalau ketika Persib Bandung menang, ya penambahan poinnya itu 1.500 tiap match. Dan itu ngebantu ranking Liga Indonesia. Kan? Makanya kenapa klub-klub Kamboja rankingnya juga nggak naik drastis musim lalu walaupun mereka lolos ke final AFC Challenge League. Ya karena tim-tim mereka tuh nggak main di ACL 2 kan, mereka main di level rendah. Di Challenge League kan kalau nggak salah tuh kali ini cuma 1.000 ya, walaupun ada 2 tim Kamboja kan lolos ke semifinal, si Sferi yang lolos ke final, si Maniela Diger lolos ke semifinal, tapi nyatanya poin sama Indonesia tuh nggak jauh. Kalau aja misal Dewa United lah musim lalu lolos ke semifinal tuh Indonesia pasti di atas Kamboja dan Persib juga kalau misalnya lolos ke perempat final ACL 2 tuh kita udah jauh di atas Kamboja. Nah, makanya itulah kenapa di 2 musim terakhir nih PT I-League lah ya, dulu namanya PT LIB ya, mengubah komposisi pemain asing, harapannya dengan banyak pemain asing ya tim-tim Indonesia lebih kompetitif lagi kan di ajang ACL 2 karena ya gengsi Indonesia dipertaruhkan di sini. Karena malu lah kita di level Asia Tenggara kan, negara-negara top Asia Tenggara cuma Indonesia nih nggak punya wakil di ACL Elite kan. Thailand ada Buriram, Thailand, jadi ada Port FC kan. Malaysia ada JDT. Malaysia ada 2 tahun ini. 2? Satu. Pasti JDT aja karena Kuching City kan main di ACL 2 kan sebagai runner up kan. Terus juga Vietnam akhirnya dapat satu kan otomatis kan, satu lagi playoff tuh si Chong'an Hanoi. Jadi makanya kita tinggal lihat lah aksi Persib Bandung di musim baru kan, kita tunggu juga rekrutannya. Jelang musim baru harapannya sih banyak pemain top yang datang. Selain Persib Bandung juga tim-tim lain juga harapannya juga seperti itu ya. Jadi Persija kita tahu juga kuat dengan mendatangkan banyak pemain gelandang dan back yang top banget kan. Dennis Kollinger, ada Pankov, Stefan Loncar, tapi di depan nih belum kelihatan nih. Di depannya masih ada Mayem, harapannya ada banyak pemain top yang didatengin. Ini pemain depannya kan baru Kwon Chang Hun paling ya, tapi kan belum kelihatan, belum nyetel lah. Tapi di saat bersama juga Persebaya yang tampil full tim di Piala Presiden juga bisa nurunin banyak pemain topnya kayak Ramadhan Sananta, Joran Fernandes kan. Dan Borneo FC juga kabarnya nih kalau kita lihat CV pemain-pemain rekrutannya juga bagus nih. Jadi dinunjukin kalau dengan perginya Lefundes, terus juga tinggal Peralta, terus Obieta, ya dalam tanda kutip kan kalau kata ada Malis Borneo Mart ya. Tapi kita tahu kan kualitas Borneo dalam mencari pemain asing nggak kaleng-kaleng kan, selalu nemu aja pemain bagus kan. Jadi harapannya di musim depan bukan cuma Persib Bandung yang bisa bersaing sampai akhir musim, tapi ada ya minimal 3-4 tim lah yang terus mepet nih sampai akhir kompetisi supaya kompetisi kita makin seru. Jadi sebenarnya kalau misalnya sekarang banyak yang bilang Liga Indonesia nggak seru, juara itu aja. Tapi kan pada faktanya gelar juara didapetin nggak mudah kan. Sampai akhir. Dan terbukti di liga luar juga ada banyak liga-liga yang didominasi oleh satu klub kan, kayak Juventus pernah 8 musim kan. Liga Inggris juga City sempat dominan, MU sempat dominan. Di Spanyol juga Barcelona sempat dominan. Tapi kan dalam upaya mencapai garis finish atau menjadi juara itu nggak mudah kan, banyak perjuangan harus dilakukan. Oke deh, Pak Arung dan Bang Feby, makasih banyak udah join di Kickoff hari ini. Nanti next issue kita bahas di episode selanjutnya. Oke, Zoders, makasih banyak udah nongkrongin kita di podcast Kickoff hari ini. Sampai jumpa di podcast Kickoff selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.